Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hidayah Safitri dan pada hari ini saya akan uh, mereview film yang berjudul To The Bone. Nah, garis besar dari film ini itu tentang terapi keluarga yang mengatasi penyakit atau gangguan anoreksia. Nah, gangguan ini atau dengan kata lain ya, itu kehilangan selera makan. Gangguan ini bisa dilatar belakangi oleh beberapa macam masalah. Nah, di dalam film To The Bone ini, tokohnya itu ada Ellen, kemudian ada sang ibu yaitu yang bernama Susan, adiknya. Nah, Susan itu ibu tiri dari Ellen, kemudian ada ibu kandungnya, ada dokter Beckham atau konselor yang menangani Ellen untuk menyembuhkan gangguan anoreksia ini. Ellen itu tokoh yang perempuan. Dia itu seniman, pintar dalam hal melukis atau menggambar. Nah, dia juga sering keluar masuk rumah pemulihan atau perawatan karena gangguan anoreksianya. Nah, kenapa dia bisa keluar masuk tempat atau tempat pemulihan karena si Ellen itu tidak ada peningkatan. Tubuhnya itu semakin kecil hingga tulang-tulangnya itu kelihatan. Nah, setiap kali dia makan, saat Ellen makan, Ellen itu akan melihat dan bukan menimbang sih, lebih tepatnya itu dia itu paham betul tentang kalori makanan yang akan dimakannya. Nah, setiap kali Ellen merasa tubuhnya itu gemuk, padahal sih tidak gemuk, dia akan berolahraga atau melakukan sit up. Kemudian bisa olahraga yang lain juga seperti naik turun tangga. Nah, dia melakukannya itu agar bisa membakar kalori yang ada di dalam tubuhnya. Nah, Ellen merasa jika tubuhnya besar atau bertambah gemuk itu dengan mengira-ngira bahwa lengannya itu harus sejengkal tangannya gitu, seperti ini. Dia akan terus melakukan pengukuran tubuhnya seperti ini. Nah, di dalam film tersebut di awal itu dia kembali lagi setelah sepertinya sih dari tempat pemulihan atau tempat perawatan, kembali ke rumah sang ibunya. Di situ terdapat di rumah ibu tirinya, karena Ellen ini mempunyai dua ibu kandung dan ibu tirinya. Nah, di sini juga digambarkan bahwasanya sang ibu tiri peduli dengan anaknya karena melihat kondisi anaknya yang mengalami gangguan anoreksia dan semakin kesini semakin mengenaskan. Nah, saat pulang tersebut dia mengajak anaknya untuk menimbang dan terlihat bahwa berat badannya tidak bertambah. Kemudian sang ibu mengajak kembali Ellen untuk melakukan perawatan atau pemulihan gangguan anoreksianya. Dan kali ini dia membawa ke dokter Beckham. Dokter Beckham melakukan terapi yang tidak sama seperti terapi-terapi yang lain. Nah, dokter Beckham di sini termasuk juga dengan konselor karena dia menggunakan teknik terapi keluarga. Nah, salah satunya itu di satu kesempatan semua keluarga Ellen diundang oleh dokter Beckham dan
ditempatkan di dalam satu ruangan yang melingkar. Nah, di dalam ruangan tersebut kebetulan sang ayahnya itu tidak ikut karena sibuk bekerja. Nah, kemudian di situ dilakukan terapi keluarga dan antara anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lain menyampaikan bagaimana si Ellen ini seperti yang kehidupan di sebelumnya gitu. Sang ibu kandungnya menyampaikan bahwasanya si Ellen itu seniman dan dia orang yang sangat sensitif, kemudian dia itu sangat berbakat gitu. Nah, menurut sang ibu tirinya, si Ellen itu sangat mengenaskan di waktu kecilnya karena dia berasal dari keluarga yang ibunya itu mengalami penyakit seperti bipolar dan lesbian. Di saat umur 13 tahun, Ellen harus menerima keadaan bahwasanya orang tuanya itu bercerai dan sang ibu memilih dengan pasangannya, yaitu yang perempuan, dan dia hidup bersama dengan pasangan pilihannya. Kemudian menurut saya saat terapi keluarga ini menggunakan terapi keluarga psikodinamik dan relasi objek. Pendekatan ini berfokus pada latar belakang intrasikis dari masing-masing anggota, kemudian hubungan di masa lalu dan ingatan serta konflik di awal kehidupan. Nah, kemudian si Ellen itu awalnya dia kan tidak ingin melakukan pemulihan kembali untuk menyembuhkan gangguannya anoreksia ya, tapi dia kembali terpaksa dan dia ingin melakukannya. Nah, saat melakukan pemulihan tersebut di semua perawatan atau ruang pemulihan itu biasanya dilakukan sekitar 6 bulan, jadi harus rawat inap di rumah pemulihan. Nah, di rumah pemulihan yang dinaungi oleh Dr. Beckham ini terdapat 6 pasien perempuan dan 1 pasien laki-laki. 1 pasien laki-laki tersebut bernama Luke. Nah, di sini selama menjalani perawatan di rumah pemulihan itu ada ruang makan yang biasa disebut ruang penyiksaan karena semua anggota atau pasien yang mengalami anoreksia harus makan di ruang makan tersebut. Nah, kebanyakan yang mengalami gangguan anoreksia ini tidak mau makan karena ada yang menimbang atau mengira bahwa kalori makanan tersebut sangat banyak. Kemudian ada juga yang dia mau makan, setelah makan dia akan memuntahkan makanan yang sudah dimakan. Ada juga yang mengkonsumsi obat pencuci perut agar tidak menambah berat badannya. Nah, saat si Megan ini mengalami keguguran, si Ellen merasa teringat akan kejadian lukisannya yang sebelumnya, bahwa dia kan pelukis atau seniman yang terkenal, namun di salah satu peristiwa bahwa ada seseorang yang meninggal karena terinspirasi dengan lukisannya, dan si Ellen merasa atau mengingat akan kejadian tersebut dan dia keluar dari rumah perawatan atau rumah pemulihan itu. Nah, sebelum dia keluar dari rumah pemulihan itu dia menemui Dr. Beckham di rumah sakitnya. Nah, kemudian di situ Dr. Beckham memberikan saran bahwa di apapun yang bisa menolongnya itu hanya dirinya sendiri atau kemauan dari dalam hatinya. Nah,
bahwasanya Dr. Beckham juga mengatakan bahwa harus menerima kenyataan dan itu akan menjadi hal yang menakjubkan, atau menerima fakta dan itu akan membuat dirinya itu menakjubkan dengan keberanian gitu. Dan dia ke tempat ibunya dan di situ ibunya menerima, dan ibunya itu merasa ada firasat sebelum Ellen datang ke rumahnya. Nah, si Ellen diberikan tempat atau kamar, bukan kamar sih, tapi seperti tenda yang berada di depan rumah ibu kandungnya. Nah, saat berada di tenda tersebut, sang ibu menceritakan kepada Ellen bahwa si dokter Beckham itu memberi saran bahwa ini bisa mengobati keduanya, yaitu sang ibu dan sang anak. Nah, sang ibu itu meminta maaf kepada anaknya bahwa dulu saat melahirkan dia tidak menggendongnya atau menyusunya gitu. Nah, di sini kan terjadi kurangnya rasa kasih sayang sang ibu kepada sang ibu ya. Jadi si bayi itu kurang perhatian dari ibunya. Nah, itu karena sepertinya sang ibu mengalami baby blues. Kemudian ibu juga mengakui mengalami bipolar dan dia meminta maaf karena dia juga lesbian. Kemudian sang ibu meminta satu kesempatan kepada anaknya agar menyusuinya atau memberi susu dengan botol yang berisi tajin sebagai ganti susunya, kemudian menggendongnya itu. Nah, di situ adegannya sangat menyentuh. Kemudian si Ellen menimbang-nimbang dan dia menerima permintaan sang ibunya. Nah, setelah adegan ini kan itu terjadi di malam hari. Nah, si Ellen tersebut keluar dari tenda tersebut kalau tidak salah pertengahan malam, karena ada bulan. Dia pergi ke gurun atau ke puncak, dia seperti perbukitan atau gurun. Nah, kemudian di situ dia tertidur dan bangun di siang hari. Nah, sebelum dia bangun, dia mengalami seperti mimpi, dan dalam mimpi tersebut dia itu seperti mengalami kedamaian. Dia bisa menerima fakta atau kejadian yang sudah terjadi. Kemudian dia terbangun dan dia mengalami seperti kesempatan kedua karena dia belum merasa meninggal. Nah, dia kembali ke rumah ibunya, ibu tiri. Kemudian di situ tergambar bahwa dia itu sangat bahagia dan dia mau kembali lagi ke tempat rumah pemulihan untuk mengatasi gangguan anoreksianya. Nah, saat dia kembali ke rumah pemulihan tersebut, di situ terlihat sangat bahagia dan tidak ada keterpaksaan yang tergambar di raut wajah si Ellen. Nah, kesimpulannya, menurut saya di film ini terdapat teknik psikodinamik. Nah, saat pelaksanaan konseling terapi keluarga ya, kemudian ada terapi Powenian, karena di situ ada beberapa kali pertemuan di mana si konselor bertemu langsung dengan si klien dan klien bisa mencurahkan
rasa emosionalnya. Nah, sekian review film tentang To The Bone yang berjudul To The Bone, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya di lain kesempatan.